Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Trinanda dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tomakaka Mamuju. Baiklah, di sini saya akan membuat video di mana video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pembimbing Muhammad Agus Eskom MM. Oke, dalam video ini saya akan membahas tentang konsep dasar sistem dan informasi. Baiklah, untuk yang pertama itu ada konsep dasar sistem. Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan atau input yang ditujukan pada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Nah, selanjutnya elemen sistem. Elemen-elemen yang terdapat dalam sistem meliputi yang pertama itu tujuan sistem, yang kedua batasan sistem, ketiga kontrol, kemudian keempat input, selanjutnya proses, kemudian yang terakhir kemudian output, dan yang terakhir itu adalah umpan balik. Nah, bagian selanjutnya ada namanya klasifikasi sistem. Nah, suatu sistem dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama sistem abstrak dan sistem fisik. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan. Selanjutnya yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Oke, kemudian selesai itu kita juga akan membahas tentang analisis sistem. Untuk mencapai tujuan dari suatu sistem yang dibuat, dibutuhkan 3 perangkat untuk meningkatkan kinerja dari suatu sistem. Nah, 3 perangkat tersebut yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, kedua perangkat lunak atau software, dan yang ketiga perangkat manusia atau brainware. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem. Nah, sekarang di sini konsep dasar informasi. Informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima. Nah, sumber dari suatu informasi adalah data. Data adalah penggambaran dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi. Kemudian, bagaimana cara mengolah data? Di sini adalah bagian pengolahan data. Pengolahan data adalah waktu yang digunakan untuk menggambarkan perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan. Nah, operasi yang dilakukan dalam pengolahan data antara lain yang pertama itu input data, kedua transformasi data, selanjutnya atau yang terakhir itu output data. Nah, selanjutnya pembahasan kita yaitu siklus informasi. Data merupakan suatu kejadian yang menggambarkan kenyataan yang terjadi, dimasukkan ke dalam elemen input, kemudian data tersebut akan diolah dan diproses menjadi suatu output, dan output tersebut adalah informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut akan diterima oleh pemakai atau penerima. Kemudian penerima akan memberikan umpan balik yang berupa evaluasi terhadap informasi tersebut, dan hasil umpan balik tersebut akan menjadi data yang akan dimasukkan menjadi input kembali. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai kualitas informasi ya. Kualitas informasi tergantung dari 4 hal yang saya akan paparkan. Pertama itu akurat, kedua tepat waktu, ketiga relevan, dan yang terakhir adalah ekonomis, efisien, dan dapat dicapai. Nah, kemudian informasi dan tingkat manajemen. Ini kita akan membahas tentang berdasarkan tingkat manajemen. Informasi dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya, yaitu yang pertama informasi strategis, yang kedua informasi taktis, dan yang ketiga informasi teknis. Oke, sekarang kita sudah tahu konsep dasar sistem dan informasi. Sekarang konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak, komputer, serta perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Nah, kemudian
apa saja komponen dari sistem informasi yang mendukung. Nah, komponen sistem informasi untuk mendukung lancarnya suatu sistem informasi dibutuhkan beberapa komponen yang fungsinya sangat vital, dan dalam sistem informasi komponen-komponen tersebut yaitu yang pertama yang pastinya ada input, ada proses, dan ada output, dan juga di sini ada teknologi dan basis data, serta ada yang namanya kendali. Kemudian peranan sistem informasi dalam bisnis. Nah, sistem informasi memiliki 3 peran yang sangat vital dalam suatu bisnis, yaitu pertama mendukung operasional bisnis, kedua mendukung dalam pengambilan keputusan manajerial, kemudian yang ketiga itu meraih keuntungan strategis. Nah, apa saja jenis-jenis sistem informasi? Nah, jenis-jenis sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu Rotten Processing System, kemudian yang kedua Decision Support System atau DSS, kemudian Classical Management Information System, kemudian itu ada Real Time Information System, kemudian ada Distributed Data Processing System. Nah, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Tentunya ini masih banyak kekurangan dan banyak salahnya, tapi kembali lagi semua salah dan kekeliruan itu datangnya dari saya, dan yang benar yang saya ucapkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dari segala ucapan saya. Saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah perancangan sistem informasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiqh ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.